Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Rahmayanti Ningsih, NIM C19862060035, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan menjelaskan mata kuliah Agama Islam Kemuhammadiyahan 3 yang berjudul Karya Monumental Umat Islam dalam Iptek. Baik, untuk judul Karya Monumental Umat Islam dalam Iptek yaitu ada 4 pembahasan. Yang pertama, zaman kejayaan umat Islam di bidang iptek. Yang kedua, sebab-sebab kemajuan umat Islam dalam bidang iptek. Yang ketiga, sebab-sebab kemunduran umat Islam dalam bidang iptek. Dan yang terakhir yaitu yang keempat, upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Untuk pembahasan yang pertama yaitu zaman kejayaan Islam dalam iptek. Nah, kaum muslimin pernah memiliki kejayaan di masa lalu, masa di mana Islam menjadi trend center sebuah peradaban modern. Peradaban yang dibangun untuk kesejahteraan umat manusia di muka bumi. Andalusia menjadi pusat ilmu pengetahuan di masa kejayaan Islam, telah melahirkan ilmuwan dan menginspirasi para ilmuwan barat untuk belajar dari kemajuan iptek yang dibangun kaum muslimin. Fakta sejarah menjelaskan bahwa Islam pada waktu itu pertama kali memiliki kejayaan, bahwa ada masanya umat menjadi Islam memiliki tokoh-tokoh seperti Ibnu Sina di bidang filsafat dan kedokteran, Ibnu Khaldun di bidang filsafat dan sosiologi, dan Al-Jabar dan lain sebagainya. Pembahasan yang kedua yaitu sebab-sebab kemajuan Islam di bidang iptek. Di samping secara eksternal, saat itu Barat tengah tertidur lelap dengan buayan teosentrisme dan alam pikiran yang jumud. Bahkan bangsa Barat saat itu dalam kondisi terbelakang, dan Islam mengalami kebangkitan intelektual dan kultural dengan revolusi pemikiran dan budaya Islam yang bercorak peradaban baru, menyambung mata rantai peradaban sebelumnya, yaitu Yunani, Babylon, dan Persia. Islam yang kosmopolit, humanistik, kultural, dan saintifik yang puncaknya pada era Abbasiyah. Secara umum, menurut Arif yaitu ada 5. Yang pertama, kesungguhan dalam mengimani dan mempraktikkan ajaran Islam sehingga lahirlah individu unggul. Yang kedua, motivasi agama. Yang ketiga, faktor sosial politik. Yang keempat, faktor ekonomi. Dan yang terakhir yaitu yang kelima, faktor dukungan dan perlindungan penguasaan saat itu. Baik, untuk pembahasan yang ketiga yaitu sebab-sebab kemunduran umat Islam di bidang iptek. Bahwa penyebab kemunduran kaum muslimin saat ini terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ada 4 hal, yakni rasa pesimis, rendah diri, cepat putus asa, dan jauh dari kitab suci Al-Quran dan As-Sunnah. Keempat hal tersebut alangkah baiknya untuk kita hindari bersama-sama agar umat muslim dapat kembali meraih masa kejayaannya dalam hal ini. Kejayaan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dalam buku karya Wisnu Arya yang berjudul Melacak Teori Einstein, dalam Al-Quran disebutkan beberapa faktor yang menjadi penyebab iptek
Selain mengalami kemunduran, faktor-faktor tersebut diantaranya: yang pertama, kesadaran orang Barat akan arti penting penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi peningkatan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Yang kedua, orang Barat yang pada umumnya beragama Nasrani ingin menunjukkan bahwa melalui agama Nasrani mereka pun dapat maju dalam bidang iptek sejajar dengan umat Islam. Nah, dalam faktor-faktor di atas menjadi penyebab utama Islam mulai tertinggal dari orang-orang Barat dalam bidang iptek. Nah, di samping itu ada gejala umat Islam mulai menyampingkan ilmu kealaman yang justru sebenarnya banyak tersurat dan tersirat di dalam Al-Quran melalui ayat-ayat kaumnya. Untuk pembahasan yang keempat, yaitu upaya-upaya kebangkitan kembali umat Islam dalam iptek. Di antaranya, yang pertama, sistem khilafah Islamiyah masih relevan diterapkan pada zaman sekarang ini, asal dimodifikasi. Yang kedua, di Iran atau kekuasaan tertinggi tidak dipegang parlemen atau presiden, melainkan oleh ayatullah atau imam yang juga memiliki dewan ahli dan dewan pengawas, karena sistem pemerintahan Iran merupakan tandingan sistem pemerintahan Barat. Yang ketiga, adapun menurut Khalil Ridwan ada 3 upaya konkret, yaitu pertama, merapatkan barisan. Allah berfirman dalam Quran Surat Ali Imran ayat 103 yang isinya, dan berpeganglah kalian semua dengan tali agama Allah, dan janganlah kalian bercerai-berai. Yang kedua, mengembalikan kepada tradisi keilmuan dalam agama Islam. Yang ketiga, mewujudkan sistem yang berdasarkan syariat Islam. Baik, untuk pembahasan karya monumental umat Islam dalam iptek sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.